Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik tidak? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya Ibu Guru Hasan terlebih dahulu ya. Siva, Alfi, Gavi hadir tidak? Kenapa? Oh, tidak tahu. Ya udah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan berikan terlebih dahulu semacam kayak yang pertama, Lulu dan Lili memiliki berat yang sama kemudian pada hari itu mereka pergi ke pantai. Si Lili menggunakan sadar yang berhak runcing, sedangkan si Lulu menggunakan sadar yang tidak berhak runcing. Mereka berdiri di tanah yang lembek. Menurut kalian siapa yang meninggalkan bekas di tanah yang lembek? Ya, Mbak Alfi, apa jawabannya? Karena sudah berhak runcing. Terus mengapa kok bisa itu meninggalkan bekas di tanah yang lembek? Karena tekanannya besar. Bagus. Kemudian ada contoh lagi adalah tekanan air yang dirasakan ketika kita berenang di permukaan kolam dan di dasar kolam. Pasti tekanannya akan lebih besar di dasar kolam daripada di permukaan kolam. Di sini Bu Guru akan membagi menjadi kelompok. Kalian berdua akan menjadi kelompok. Bu Guru akan membagikan lembar kerja ya untuk dikerjakan. Ini yang dikerjakan ya. Sudah membagi LKS. Sebelumnya Bu Guru akan memberikan materi terlebih dahulu. Berikut ini adalah standar kompetensinya: memahami peranan usaha gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini kita akan belajar dulu ya tekanan, ya cair, padat, dan gas. Kemudian ini adalah contohnya tekanan. Di sini ada tekanan pada zat padat, ya cair, dan zat gas ya. Pertama ada tekanan zat padat. Tekanan zat padat ada beberapa gaya yang ada di suatu daerah. Gayanya itu persatuan luas. Jadi gini, tekanan zat padat itu tekanan yang semakin besar gayanya, maka semakin besar pula tekanannya. Begitupun sebaliknya ya. Dan diperoleh dengan rumus P sama dengan F per A. Kemudian ada tekanan zat cair ya. Zat cair itu contohnya itu penyelam. Contohnya itu tekanan hidrostatik. Penyelam ini akan dapat menyelam dengan kedalaman yang sangat dalam, gitu loh. Itu dikarenakan adalah semakin banyaknya zat cairnya, maka semakin besar pula tekanannya. Kemudian ada ya tekanan oleh zat gas. Contohnya ini bermain sepak bola. Ini adalah contoh alatnya ya. Ada contoh lain ketika kita di pegunungan. Kan kita kan di dataran rendah. Kalau kita ke dataran tinggi, biasanya telinga kita akan mendengung. Sebab itu karena tekanan yang dihasilkan itu kecil dan massa jenisnya di sana itu besar. Dari LKS yang udah Ibu bagikan, silakan dikerjakan ya.
Apakah ada pertanyaan dari pengerjaan LKS-nya? Tidak. Ya, silakan dikerjakan kembali ya anak-anak. Yang susah anak-anak. Silakan dikerjakan ya. Ini dibagi terlebih dulu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya presentasi ya. Salah satu dari anggota kelompoknya. Yo Mbak Siva, silakan presentasi. Baik, Bu. Ya, silakan maju Mbak Siva. Nih, yuk presentasi. Karena semakin banyak tekanannya, semakin besar massa jenisnya. Terima kasih Mbak Siva, silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan ya anak-anak. Ya. Dari presentasi yang sudah dilakukan tadi oleh Mbak Siva, sekarang coba kesimpulannya apa? Tahu nggak? Coba Mbak Alfi. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Zat cair, jika tekanan besar maka massa jenis juga besar. Sebaliknya, zat gas, jika tekanan kecil massa jenisnya besar. Sebaliknya. Ya, seperti itu ya anak-anak kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah ya padat itu semakin besar tekanannya maka semakin besar pula gayanya. Zat cair itu jika semakin banyak zat cairnya tekanannya juga akan semakin banyak ya anak-anak. Terus kemudian kalau zat gas itu jika massa jenisnya banyak tekanannya itu akan menjadi kecil. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. PR-nya ada di halaman 64 ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan zat padat adalah Untuk lebih perbandingan memahami besar materi, gaya berikut dengan ini akan luas ditayangkan permukaan video bidang tentang pada zat materi, padat. Tekanan zat padat, zat cair, Tekanan dan zat ini gas. dapat dihitung dengan cara membandingkan besar gaya yang menekan dengan luas alas bidang tekan. Sebagai contoh, jika sebuah benda dengan gaya berat 100 Newton memiliki luas alas sebesar 0,25 meter persegi, maka tekanan benda tersebut adalah sebesar 100 per 0,25 atau sama dengan 400 Pascal. Tekanan zat cair merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda. Dalam tekanan zat cair dikenal istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada kedalaman tertentu. Artinya, semakin dalam posisi benda dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dialaminya. Tekanan ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau Rho, gravitasi bumi atau biasa dilambangkan dengan G, serta kedalaman benda dalam zat cair atau biasa dilambangkan dengan H. Besarnya tekanan hidrostatis atau biasa dilambangkan dengan pH dapat dihitung dari hasil perkalian ketiga faktor tadi yang dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman benda dalam zat cair dalam satuan meter. Sebagai contoh, jika sebuah benda berada pada kedalaman 6 meter dari permukaan air, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik
dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut adalah sebesar pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 6. Sehingga diperoleh nilai tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Pascal atau 60.000 Newton per meter persegi. Pada materi tekanan zat cair juga dibahas tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Namun, kedua materi ini sudah dibahas secara terpisah pada video sebelumnya. Anda bisa menonton video tersebut melalui link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Selain terjadi pada zat padat dan zat cair, tekanan juga terjadi pada zat gas. Sebagai contoh, prinsip tekanan gas digunakan untuk mengembangkan sebuah balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara lebih kecil dari massa jenis udara di sekitarnya. Pilot balon udara mengendalikan tekanan dalam balon udara melalui pembakar yang letaknya di bawah balon udara. Prinsip kerjanya ialah dengan memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara sehingga kepadatan partikel udara di dalam balon berkurang. Akibatnya, udara di sekitar menekan balon tersebut ke atas hingga melayang.